Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini mata kuliah selanjutnya yang akan kita bahas adalah teknologi informasi dan komunikasi tentang pengenalan TIK. Nah, ini ada beberapa rancangan dari kegiatan mata kuliah pengantar terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama pengantar, setelah itu minggu kedua nanti tentang sistem informasi, ada e-learning, pemanfaatan TK untuk penulisan ilmiah, nanti bisa menggunakan Microsoft Word, terus Excel, terus juga pemanfaatan TIK untuk penulisan ilmiah terkait dengan menyusun summary. Nah, di minggu ketujuh itu kita akan praktik terkait dengan PowerPoint, nanti terkait dengan minggu ke-8 dan minggu ke-9 itu e-business atau e-commerce. Selanjutnya akan ada project untuk adik-adik sekalian untuk membuat aplikasi desain sederhana. Terus nanti pemanfaatan sosial media untuk pemasaran produk. Yang ke-13, etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah presentasi untuk mengedit film pendek. Nah, ini ada rubrik. Di rubrik penilaian nanti silahkan disesuaikan mulai dari sangat baik, lebih dari 80, sampai ke kurang dari 50 atau sangat buruk. Nah, materi pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah pengenalan TIK dan perkembangannya, TIK dan Industri 4.0, pengenalan software dan hardware, dan yang terakhir adalah TIK untuk pertanian. Nah, TIK menurut beberapa ahli ini ada beberapa pengertian. Kalau menurut Eric Dyson, adalah salah satu peneliti dan dosen di teknologi di Birmingham. Nah, menurut beliau, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, yaitu software atau hardware yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan atau juga mencakup terkait dengan teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Nah, sedangkan menurut Martin, ini teknologi informasi dan komunikasi adalah kebutuhan manusia di dalam mengambil dan memindahkan, mengolah, dan memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Itu menurut beberapa ahli. Jadi ada disilahkan menyimpulkan nanti. Menurut versi adik-adik sekalian, TIK itu apa? Nanti akan kita bahas di pertemuan di kelas. Nah, ini beberapa sejarah perkembangan terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 1455 sampai dengan sekarang. Itu mulai dari penggunaan mesin cetak untuk mencetak plat huruf. Selanjutnya sudah 1837 itu menggunakan telegraf berupa kode Morse. Terus 1923 itu sudah mulai ditemukan TV tabung pertama oleh George Sporkin. 1939 ada komputer elektronik digital pertama. Terus 45 itu sudah mulai ditemukan cikal bakal pembuatan website. Dan pada tahun 1973 sudah mulai berkembang internet, dan sampai sekarang itu sudah mulai banyak sekali pengembangan teknologi berbasis internet untuk segala macam perombakan hardware untuk keperluan manusia. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, pertama perkembangan televisi mulai dari tahun 1962. Yang pertama adalah saluran televisi Republik Indonesia milik pemerintah resmi diperkenalkan pertama kali, dan saluran tersebut memfaktori munculnya saluran televisi lain berlebar swasta. Jadi ini TVRI merupakan yang pertama. Terus perkembangan satelit, mulai dari satelit yang pertama kali dimunculkan adalah Palapa A1 pada tahun 1975, dan seterusnya itu sampai Palapa B2. Perkembangan internet, internet Indonesia mulai diperkenalkan sekitar 1970-an. Kalau tadi disebutkan 1973 itu sudah mulai dikenalkan terkait dengan internet. Lalu mulai pertama kali dikenalkan di dunia organisasi akademis atau perguruan tinggi. Baru muncullah sekitar 1903 resmi secara universal itu menggunakan TCP atau IP dengan menggunakan domain ID untuk simbol negara. Nah, jumlah pengguna internet di dunia
itu paling besar adalah Cina sebagai negara yang paling banyak menggunakan internet. Kita termasuk ke dalam negara keenam, jadi lumayan ya. Jadi sebagai salah satu negara yang mempunyai penduduk yang cukup padat, itu kita masuk ke urutan keenam dalam penggunaan internet. Nah, penggunaan internet di Indonesia ini berdasarkan hasil cukup lama ini pada tahun 2017 gitu ya, hampir sebagian besar di Indonesia itu menggunakan internet. Berdasarkan data itu sekitar 54,68% itu menggunakan internet dari 262 juta orang. Artinya internet sangat dibutuhkan oleh penduduk Indonesia. Nah, ini berdasarkan hasil survei, pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia itu semakin meningkat, semakin ke sini semakin meningkat. Seperti yang kita lihat, hampir semua sudah membutuhkan internet, mulai dari pengajaran, pendidikan, bisnis, ekonomi, dan lain sebagainya. Sekarang sudah banyak sekali menggunakan internet untuk kebutuhan manusia tadi. Nah, ini penggunaan internet berdasarkan wilayah, ini juga saya rasa ini terjadi perkembangan. Walaupun yang paling banyak ini kita lihat di Pulau Jawa, diikuti dengan Sumatera, dan yang paling kecil ada di teman-teman kita di Maluku dan Papua. Saya yakin penggunaan internet sekarang hampir semua sudah menggunakan internet. Nah, apalagi kemarin kita waktu pandemi itu sudah berbasis internet untuk melakukan perkuliahan secara daring. Nah, ini berdasarkan komposisinya, sebagian besar yang menggunakan internet itu adalah umur-umur orang produktif gitu ya, 19 sampai 34 tahun, sampai 35 dan 54 tahun. Nah, sebagian besar ini digunakan oleh orang-orang yang menurut saya tadi sudah umurnya produktif. Jadi pemanfaatannya banyak pada umur 19 sampai 54 tahun. Nah, layanan yang sering diakses, terutama saat ini adalah layanan chatting. Jadi hampir sebagian kita itu banyak menggunakan chatting untuk berkomunikasi dengan orang lain. Terus ada juga sosial media seperti Instagram dan lain sebagainya, itu juga nomor 2 terbanyak. Search engine ini nomor 3, baru yang lain-lain terkait dengan membeli barang dan lain sebagainya juga sama. Tapi saya yakin saat ini juga hampir semuanya sama. Yang agak menurun mungkin terkait dengan artikel mungkin ya. Jadi lebih banyak sekarang orang lebih menyukai video dibandingkan artikel. Makanya sosial media terutama YouTube itu banyak sekali diminati, dan banyak juga orang yang bermunculan untuk menjadi seorang YouTuber untuk apa namanya bekerja gitu ya. Terus kita akan mengenal lebih dalam tentang industri 4.0. Nah, industri 4.0 adalah perkembangan yang pesat dan dari teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data, sehingga memunculkan gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut dalam berbagai bidang industri. Artinya sekarang sudah berbasis internet gitu ya. Sejarah perkembangannya yang pertama itu revolusi pertama pada tahun 1750 sampai 1830 itu revolusi industri pada saat juga digunakan untuk melaksanakan mekanisasi sistem produksi. Yang kedua, revolusi kedua itu digunakan untuk melaksanakan konsep produksi massal. Yang ketiga, tahun 60-an, itu digunakan untuk otomatisasi proses produksi dalam kegiatan industri. Dan yang terakhir adalah Internet of Things, jadi semuanya berbasis internet. Jadi apapun itu sekarang sudah mulai dikontrol dengan menggunakan internet. Nah, yang akan terjadi pada revolusi 4.0 ini adalah komputasi awan adalah merupakan kombinasi pemanfaatan teknologi komputer dengan pengembangan berbasis internet. Jadi komputer dan internet itu digabungkan sehingga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang lebih menarik lagi. Nah, peranan TIK di era reformasi 4.0 antara lain adalah beberapa hal ya, teknologi informasi sangat berpengaruh di era industri 4.0. Karena di era ini mengandalkan teknologi informasi dalam segala bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan sebagainya. Seperti yang saya sampaikan, terkait dengan di dunia pendidikan, sudah mulai banyak juga yang sudah menggunakan internet untuk membantu sistem pendidikan.
Terus juga di kesehatan juga sama, sudah mulai banyak juga digunakan untuk mengakses eh, informasi ataupun pemanfaatan internet untuk di bidang kesehatan. Terus di bidang pemerintahan, apalagi sekarang sudah mulai marak gitu ya, pemerintahan sudah mulai menggunakan internet untuk membantu memudahkan manusia dalam memproduksi, mengolah data, dan menyebarkan informasi. Sehingga sekarang kita sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Nah, teknologi informasi merupakan sebuah teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan, serta menyebarkan informasi seperti komputer, telepon, televisi, handphone, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, ada beberapa software yang banyak dimanfaatkan di uh, dunia pendidikan, terutama untuk anak-anak pertanian, antara lain adalah nanti akan kita lihat salah satu. Nah, software ini apa? Perangkat lunak yang datanya yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Namanya juga software ya. Ada beberapa macam software nanti yang akan kalian temukan, walaupun tidak semua ya, tapi ada beberapa yang bisa dimanfaatkan untuk membantu tadi ya. Manfaatnya adalah untuk membantu kita. Yang pertama Archmap, ini digunakan untuk memproses pemetaan dengan menggunakan komputer. Ada juga CropWatt untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan irigasi. Ada Japa NRC untuk membuat model neraca air dan jenis tanah. Nah, ini beberapa hardware. Hardware merupakan salah satu komponen komputer yang sifat awalnya bisa dilihat kirabat dan langsung atau yang berbentuk nyata, yang fungsinya juga sama untuk mendukung proses komputerisasi tadi ya. Ada banyak macam-macam hardware, seperti yang kalian lihat di gambar, mulai dari keyboard, monitor, printer, webcam, ada juga drone di gambarnya, juga hard disk dan lain sebagainya. Ini merupakan hardware. Nah, ada beberapa manfaat TIK di bidang pertanian. Yang pertama adalah terkait dengan penginderaan jauh atau remote sensing tadi dia. Nah, penginderaan jauh ini dapat digunakan untuk mendapatkan data spasial atau data demo geografis yang kita tidak perlu kontak langsung dengan objeknya. Jadi kita bisa dari jarak jauh gitu ya. Jadi bisa juga untuk penentukan sifat fisik tanah, pemantauan hama penyakit, mendeteksi hama penyakit tadi, atau mendeteksi pemantauan pertumbuhan dari tanaman juga bisa. Atau kita juga bisa menentukan terkait dengan nanti kesesuaian lahannya di mana. Terus SIG juga sama. Jadi sistem informasi geografis ini sistem informasi khusus untuk mengolah data yang memiliki informasi spasial, hampir sama ya, hampir mirip lah dengan penginderaan jauh tadi. Sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengolah, dan menampilkan informasi berbasis geografis gitu ya. Jadi adik-adik kalau membuat peta biasanya nanti akan bisa menggunakan beberapa aplikasi atau software yang ada di sini seperti Envi, ArcGIS, dan lain sebagainya. Nah, ini ada juga yang digunakan untuk memantau pendeteksi hama tanaman padi dan jagung. Jadi dibuatlah dilengkapi dengan balon listrik bersumber tenaga surya sehingga dapat melalui listrik menyalakan balon yang ada, dan setiap binatang kecil yang terbang ke alat tersebut esok harinya alat dibuka maka ratusan jenis hama dapat diketahui oleh petani. Ada rapid pesticide biosensor. Nah, ini juga sama digunakan untuk mengetahui kadar dari pestisida yang ada di masing-masing komponen atau komoditas yang kita ingin teliti. Bisa sayuran dan lain sebagainya. Terus ada juga drone untuk digunakan untuk mendeteksi hama dalam pertanian. Ini juga bisa kita tentukan, tapi biasanya dilengkapi dengan kamera yang ada sensornya. Sensor biasanya sensor panas biasanya ya. Terus ada juga Altekno Denhauer, ini juga untuk membasmi hama wareng berbasis smartphone juga bisa seperti ini. Nah, ini juga ada Ratu Tani, mereka menggunakan sensor kamera juga, bisa seperti yang saya sampaikan ada sensor thermal juga, dan ditambahkan dengan bahan kimia biasanya ya.
Nah, 4 keunggulannya antara lain adalah bisa mendeteksi pergerakan hama, sensor thermalnya, alat berputar 360 derajat sehingga memudahkan, dan terakhir adalah ramah lingkungan. Karena pestisidanya langsung ke hama atau penyakit yang terserang. Nah, ini ada juga tadi Joy, ini platform investasi online untuk menghubungkan petani kecil ke permodalan untuk budidaya pertanian. Eragano juga sama, ini menyediakan solusi dari hulu ke hilir dari sektor pertanian dan perlengkapan pertanian, mulai dari pupuk, penjualan hasil panen dan lain sebagainya, untuk memberikan pinjaman kepada petani. Ada Sayurbox, ini melayani pemesanan. Ada Simba, ini terkait dengan menjual hasil panen. Ada aplikasi pantau harga juga bisa digunakan untuk melihat daftar harganya berapa, jenisnya apa, dan seterusnya itu, sehingga kita akan lebih tahu jenis apa yang ada di pasaran dan harganya berapa. Ada juga Karsa, ini mendapatkan informasi terkait dengan cara menanam dan seterusnya, sehingga nanti para petani kita sudah mulai bisa memanfaatkan ini untuk mengetahui cuaca dan seterusnya. Gitu ya. Ada Kecipir, ini sama juga, ini terkait dengan penjualan sayuran organik. Gitu ya. Ada CI Agriculture, ini manajemen lahan berbasis analisis cuaca, sensor tanah dan satelit, serta penggunaan drone. Ada Habibi Garden, ada ini Internet of Things juga tadi ya, terkait dengan kondisi sebuah lahan. Ada Petani, jadi ini ada platform bernama aplikasi Petani untuk menanyakan segala macam masalah yang ada di petani gitu ya. Nah, itu saja untuk materi kali ini. Silahkan nanti pada video di awal-awal saya sampaikan, silahkan tuliskan menurut kalian itu teknologi informasi dan komunikasi itu apa, dan tuliskan ide yang akan kalian buat kalau nanti kalian rancang untuk bisa dijadikan sebagai teknologi informasi di bidang pertanian. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.